sebagian orang, sebagian Bapak Ibu yang baru join mungkin bingung sebenarnya bisnis sama bisnis networking 3i ini seperti apa, networking ini yang sesungguhnya seperti apa dibanding saya jualan ini, saya dagang ini, saya jadi karyawan atau apa, sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaannya. Malam hari ini saya hanya sharing saja ya kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama ya setelah kita amati ya berdasarkan pengalaman kita yang sudah saya geluti bisnis ini, ya kenapa saya tetap semangat sampai hari ini geluti sejak tahun 93 sebetulnya, kurang lebih ya 20 tahun lebih lah, ya belum nyampe 30 tahun ya. Dan inilah mungkin salah kelebihannya ya. Ya, kekuatan bisnis jaringan. Yang pertama dari segi karyawan. Ya, Bapak Ibu semua, tadi ada yang jawab ya, karyawan sebetulnya di bisnis jaringan ini salah satu kelebihannya kita tidak butuh karyawan. Ya, adapun mungkin sebagai admin, ada sebagian orang yang waktu awal mulanya sebelum online ada yang mungkin pakai admin atau apa, tetapi kita nggak banyak, paling ya satu orang satu. Kita nggak butuh banyak karyawan sebetulnya. Tapi kalau bisnis konvensional, semakin bisnis kita besar, kita butuh banyak karyawan. Tapi yang namanya networking, kita tidak butuh yang namanya karyawan. Artinya kita sendiri bisa kita handle sendiri gitu loh. Apalagi kalau sekarang online. Yang penting bisnis ini adalah bisa kita duplikasikan. Kalau karyawan, ya Bapak Ibu tahu sendiri, ya saat ini kemarin-kemarin ya gaji kalau nggak naik bisa di demo lain sebagainya gitu loh. Jadi bisnis ini lebih aman lah. Jadi kita ya artinya kita tidak membutuhkan banyak karyawan. Itu yang pertama sebenarnya dibanding bisnis konvensional. Ini kekuatan. Jadi kita tidak seleksi karyawan. Oh ini karyawannya nggak masuk lah, karyawannya sakit lah, lain sebagainya. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk ngatur karyawan. Sebenarnya ini salah satu kelebihan daripada bisnis jaringan. Inilah yang kenapa kita harus memilih bisnis jaringan. Yang kedua, yaitu masalah jam kerja, waktu. Ya, kalau waktu di bisnis ini sebetulnya ya kita sangat-sangat fleksibel, betul nggak? Kita presentasi, ya boleh jam berapa aja kan kita janji kan. Tapi kalau seandainya kita karyawan, mohon maaf, kita harus start mungkin jam 8, tutup kantor pulang jam 4, atau kita mungkin buka toko kita buka jam 7, jam 8, kita harus pulang jam 5 tutup. Ya, tapi kalau seandainya kita tiap hari kita buka jam 12, jam 1, jam 2, mungkin pelanggan kita bisa kabur gitu loh. Tapi kalau kita bisnis ini, ya, kita presentasinya bebas. Ya, kita fleksibel. Mau jam 6 pagi boleh, jam 10 boleh kita janji orang, jam 2 siang juga boleh, jam 10 malam boleh, jam 12 malam pun boleh, betul nggak? Jam 2 pagi pun boleh. Saya pernah presentasi awal mulanya jam 2 pagi, ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak terus-menerus gitu loh maksud saya. Jadi bisnis ini artinya sangat fleksibel dari segi waktunya. Ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa atur sendiri. Ini salah satu kekuatannya bisnis networking, bisnis jaringan. Kekuatan yang ketiga, ya modal. Ya, bisnis jaringan ini modalnya kalau kita hanya tenaga, ya modal kita tenaga, pikiran dan impian. Makanya ada di bisnis ini sebenarnya apa sih yang harus kita besarkan? Yang harus kita besarkan sebetulnya modal kita adalah impian. Karena kenapa? Kalau impian kita besarkan, kita punya impian yang jelas, kita kalau ditolak orang itu nggak mempan, Bapak Ibu semua. Ya, kenapa orang mau jaga toko terus-menerus? Karena dia sudah mengeluarkan modal yang besar. Ini bedanya. Kalau konvensional umumnya kan modalnya besar. Harus rajin jaga tokonya, kalau misalnya tokonya mungkin pecah, kacanya harus dia ganti, lain sebagainya. Karena kenapa? Dia sudah mengeluarkan modal yang besar. Tapi makanya kita perlu namanya impian, ya, tenaga, pikiran. Jadi sebenarnya modal kerja kita sebenarnya sebatas itu saja, apalagi kita di 3i. Modalnya itu kecil sekali, betul nggak? Hampir saya bilang ya nggak usah modal di bisnis ini sebetulnya, tapi kecil lah modal kita. Ya ini sebetulnya perbedaan yang ketiga. Yang keempat yaitu skill, keahlian. Ya, kita tidak perlu di networking awal mulanya ya punya keahlian, betul nggak? Kita bisa belajar pelan-pelan, akhirnya bisa. Ya, kalau kita konvensional, kita perlu mungkin keahlian dulu, baru memulai bisnisnya. Jarang sekali orang memulai bisnisnya dia tanpa keahlian. Dia harus punya keahlian dulu, pengalaman setidak-tidaknya,
ya di bidang tersebut, dia baru buka. Misalnya dia buka bengkel, dia mungkin harus bekerja dulu kepada orang gitu loh. Tapi kalau networking, Anda bisa langsung join, kemudian bisa belajar pelan-pelan dengan upline Anda, betul nggak? Nah, ini sebenarnya kelebihannya, ya. Dan yang kelima ini berhubungan juga, yaitu pengalaman. Ya, di bisnis ini Anda nggak perlu mungkin join di interview dulu, betul nggak? Ya udah pengalamannya berapa lama, kalau nggak 5 tahun nggak boleh join, bisa di 3i kan tidak ada. Jadi upline Anda mungkin tidak interview, betul nggak? Ya, ini sebenarnya kelebihannya. Jadi kalau di konvensional kan ya pengalaman tadi, kalau kita karyawan apalagi dibutuhkan pengalaman mungkin 5-10 tahun ya. Waktu dulu saya pindah perusahaan, saya pernah jadi accounting, ditanya pengalamannya apa saja gitu loh, bisanya apa saja, ya berapa tahun bekerja, lain sebagainya. Jadi pengalaman dibutuhkan. Nah, kalau net yang kita yang geluti hari ini, pengalamannya menyusul. Ya, semua orang boleh dikatakan memulai bisnis networking itu pengalamannya boleh dari nol, betul nggak? Nol, ya. Jadi bisa belajar Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya kelebihannya, ya. Yang keenam, ya yang keenam masalah penghasilan, ya. Sebetulnya di bisnis kita, inilah di networking ini sebenarnya penghasilan nggak ada batasnya, betul nggak? Ya. Kekuatan daripada bisnis ini penghasilan tanpa batas. Tapi kalau misalnya konvensional mungkin ada batasannya, betul nggak? Ya, ini bedanya. Batasannya maksudnya penghasilannya terbatas Bapak Ibu semua. Jadi mungkin gaji 1 bulan kita terima, ya mungkin 10 juta, ya kan? Tahun depan mungkin masih 10 juta kalau belum naik, betul nggak? Kalau ini kan bisa aja tergantung kerja kita, jadi tanpa batas penghasilan sebetulnya. Semakin kita kerja keras, pengorbanan kita semakin tinggi, ya hasilnya semakin banyak tentunya. Ya rata-rata di bisnis networking artinya untuk mendapat penghasilan demikian berdasarkan kerja keras kita. Tapi kalau konvensional kadang-kadang kita udah kerja keras dari pagi sampai malam, kita udah jaga toko, udah kita masuk, penghasilannya biasa-biasa saja, betul nggak? Nah ini dari segi penghasilan, ya banyak orang maunya di bisnis ini karena penghasilannya tak terbatas, ya. Yang ketujuh, produktivitas ini, ya ini ada batasannya juga, produktivitas, ya. Jadi yang kita hasilkan biasanya konvensional kan ada batasan, misalnya kita produksi kopi deh, ya kan, satu harinya berapa banyak gitu loh. Kalau kita jualan apa, satu harinya berapa banyak. Jadi ada produksi. Jadi kalau kita produktivitas di bisnis networking ini rasa-rasanya, apalagi kalau bisnisnya sudah terduplikasi, ini produktivitasnya sangat tinggi Bapak Ibu semua, ya. Jadi kita tidak dibatasi dengan produktivitas, ya. Nah, kalau misalnya bisnis konvensional, ya itulah hasilnya itu dibatasi. Kalau ini tanpa batas, boleh dikatakan, ya. Ini kelebihan salah satunya, ya. Ya, yang ke-8 ini dibanding bisnis umumnya, tentunya dari segi overhead, biaya-biaya yang kita keluarkan setiap hari atau setiap bulan, setiap tahun, ya. Di bisnis networking, mungkin salah satu biaya listrik kita nggak usah. Tapi kalau kita buka toko, kita pabrik atau apa perusahaan kan butuh biaya listrik yang tinggi. Itu salah satu. Air, ya. Kalau listrik air ya kita di rumah jalankan networking atau enggak ya pasti. Tapi kalau dibanding secara bisnis, kita tanpa biaya ini pun kita tidak jadi masalah kan. Mungkin harus ada THR, gaji karyawan, lain sebagainya, ini dari overhead dan biaya-biaya. Jadi kalau kita networking, ya kita paling-paling biaya pulsa mungkin lebih tinggi. Ya kalau sekarang kuota, kita pakai kuota kan. Ya, atau bensin kalau misalnya kita offline, ya paling-paling biaya-biaya transportasi itu. Jadi biaya overhead, biayanya sangat kecil sebetulnya Bapak Ibu semua. Makanya ini salah satu kekuatan daripada bisnis jaringan. Yang ke-9, ya batas wilayah, teritorial. Jadi batas wilayah ini, ya kita sebetulnya ini kekuatannya. Kita networking itu nggak ada batasannya, betul nggak? Nah, sedangkan konvensional kemampuannya mungkin ya sangat-sangat terbatas. Harus ada cabang, ya dibikin cabang. Kalau kita hari ini boleh dikatakan, apalagi 3i sendiri sudah ada di mana-mana. Jadi kita pun
bebas gitu mengembangkan. Mungkin Bapak Ibu hari ini tinggalnya di Jakarta deh. Jakarta Bapak Ibu kembangkan di Medan. Medan terjaringannya balik lagi ke Jawa, ya kan? Nah, Jawa balik lagi ke Kalimantan sana. Jadi kita wilayah kita tuh sangat-sangat luas sekali Bapak Ibu semua. Jadi ini salah satu kelebihannya. Jadi kemampuan kita untuk mengembangkan bisnis ini boleh di mana-mana saja gitu loh. Jadi dengan gampang, dengan mudah. Tapi bisnis konvensional kan kita perlu tenaga, perlu pemikiran, perlu bikin cabangnya seperti apa, jumlah karyawannya seperti apa, yang jaga, sistem lain sebagainya. Ini sebenarnya kelebihannya. Kekuatan bisnis jaringan yang ke-10, iklan. Nah ini Bapak Ibu semua, bisnis konvensional pada umumnya menggunakan iklan dengan biaya yang cukup mahal. Tapi kalau di networking pada umumnya tidak ada iklan, ya. Hari ini banyak sekali Bapak Ibu mau mulai bisnis ini, apalagi mungkin pasang iklannya. Kalau zaman-zaman dulu banyaknya di koran, di mana gitu loh, ya kan? Nah, itu zaman-zaman dulu. Sekarang mungkin ada juga yang iklan, tapi rasanya nggak efektif juga kalau Bapak Ibu gunakan iklan sebetulnya. Tapi kalau konvensional lebih efektif. Ya bisnis jaringan sebetulnya tidak efektif. Ya Bapak Ibu ya lebih baik menjalankan bisnis ini lebih baik dari orang ke orang yang Bapak Ibu kenali. Itu sebenarnya lebih efektif. Iklan bisnis ini menunjukkan tidak efektif dan dibutuhkan biaya yang mahal. Ya, jangan Bapak Ibu cari, misalnya dicari pengusaha networking sejati misalnya. Ya, itu mungkin nggak ada yang join gitu kan. Ya, ini Bapak Ibu semua. Jadi kita sebenarnya bisnis ini kita nggak membutuhkan iklan. Ya, nah ini yang mungkin semua orang inginkan, passive income. Yang dimaksud dengan passive income ini bisnisnya bisa berjalan ya tanpa sebenarnya kita ada di dalamnya, ya minimal bisa stabil, betul nggak? Ya kalau turun pun turun sedikit lah, ya kan, kena badai-badai sedikit turun, ntar kemudian bisa berkembang lagi gitu loh. Nah ini semua yang orang inginkan ya. Jadi kita punya waktu, bisa punya kebebasan waktu ya, hasilnya bisa stabil gitu loh. Oh kalau hari ini ada yang turun karena pandemi ya karena pandemi ya turun wajar aja, betul nggak? Tapi kalau Bapak Ibu sampai turun semuanya, turun habis, berarti ya belum bisa passive income. Tapi kalau hari ini stabil, ya berarti Bapak Ibu termasuk bisa passive income. Ya saya sendiri hari ini sudah membuktikan bahwa bisnis ini sangat dahsyat ketika kantor. Ada yang kantornya harus offline terus, ya kan? Atau profesinya harus offline terus. Akhirnya ya kendala juga Bapak Ibu semua. Tapi hari ini ya kita bisa lakukan bisnis ini ya sebagai leader. Ya hari ini ya bisa, artinya jalankan bisnis ini lebih tenang gitu loh. Ya penghasilan bisa mendapatkan penghasilan tanpa mungkin harus presentasi yang dulunya saya bilang saya pernah presentasi jam 2 pagi gitu, saya lakukan ya hari ini, artinya tanpa presentasi kita tidak jadi masalah ya. Tadi ya sebelum acara ini saya iseng-iseng saya cek ya sebetulnya bisnis saya bisa stabil apa enggak Bapak Ibu semua ya, berapa sebenarnya income-nya Bapak Ibu semua. Saya cek COVID di tahun 2020 kemarin, kita COVID kurang lebih ada 1,5 tahun, betul nggak? 1,5 tahun. 2019 saya cek di bulan Juli, ya berarti bulan Juli, bulan Agustus statement kita belum keluar kan? Di bulan Juli tahun 2019 saya lihat saya bayar pajak itu 58 juta, 50-an juta. Tahun 2020 saya cek di bulan Juli, di bulan yang sama saya cek saya bayar pajak 60-an juta. Di bulan Juli kemarin tahun 2001 barusan terima bonus, pajak saya masih bayar di atas 60 juta juga. Artinya ya bisnis ini stabil Bapak Ibu semua. Ini buktinya bisnis networking itu bisa passive income walaupun keadaan bagaimanapun ya. Ini sebenarnya kekuatan daripada bisnis ini ya. Ini yang dimaksud dengan passive income. Ya kalau Bapak Ibu yang belum passive income, ya saya yakin dan percaya kalau bisnis Bapak Ibu bisa terduplikasi, bisa berkembang, dan terus-menerus Bapak Ibu pun bisa passive income. Mungkin tidak bulan ini, tidak tahun ini, tapi saya yakin dan percaya bisnis ini akan berkembang luar biasa. Apalagi sehabis COVID ini, ya orang bingung mencari pekerjaan,
ya kita tetap kondisikan, kita tetap berada di 3S. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mendapat passive income di kemudian hari. Ya, tempat usaha. Ya, tadi saya ada singgung, tempat usaha kalau konvensional pada umumnya kita harus punya tempat. Betul nggak? Memang hari ini ada orang yang online, tapi online pun harus punya tempat. Tapi kita sendiri, ya kalau networking kita nggak butuh tempat, betul nggak? Tempat sih butuh. Ya mungkin tempatnya mungkin bisa di mana-mana, betul nggak? Nah, ini sebenarnya tempat usaha kita gitu loh. Boleh di mana aja, ya di warung kopi juga boleh, betul nggak? Nah, ini sebenarnya. Nah, tapi kalau konvensional harus ada usaha yang apa namanya, tempat yang betul-betul kita sewa seperti kantor, gedung atau apa. Nah, seperti itu sebetulnya Bapak Ibu semua, ya. Yang ke-13, resiko bisnis ini, ya Bapak Ibu semua. Resiko bisnis ini apa sih resikonya Bapak Ibu semua? Paling-paling kalau networking ditolak orang, betul nggak? Ya. Kalau konvensional resikonya yang terberat ya bangkrut, betul nggak? Kalau kita ya ditolak orang, dan ditolak orang rasanya ya biasa-biasa aja. Belum ada kan hari ini yang meninggal ditolak orang kan? Ya, belum ada kan? Ya, ditolak bisnis jaringan meninggal. Almarhum meninggal dengan tenang karena ditolak bisnis jaringan, nggak ada Bapak Ibu semua. Jadi paling-paling ya resiko kita aman hari ini, betul nggak? Ya kalau konvensional bangkrut habis. Ya hari ini banyak sekali yang konvensional bisnisnya bangkrut, termasuk franchise juga bangkrut Bapak Ibu semua. Ya hari ini banyak karena pandemi bangkrut. Tapi hari ini kita membuktikan kita tetap berada di bisnis ini. Ya kita tetap stay di bisnis ini Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu kekuatan daripada bisnis networking. Yang ke-14, kekuatan daripada bisnis ini, persahabatan. Ya luar biasa, saya merasakan sekali persahabatan di bisnis ini. Ya kita tinggal di Jakarta, teman kita ada di mana-mana, betul nggak? Ya saya pernah kemarin pas ke Malaysia, ada di Malaysia apa jaringan, ya network kita ada. Kita pas di mana aja ada, di Indonesia apalagi banyak sekali Bapak Ibu. Jadi teman kita tuh banyak sekali, ya. Tapi kalau konvensional rasanya ya kadang-kadang persahabatan jadi permusuhan, betul nggak? Ya ini Bapak Ibu semua, ya sikut kiri sikut kanan bisa terjadi, betul nggak? Jaringan ada nggak? Ada juga, itu yang melanggar kode etik, betul nggak? Ya tapi ya alhamdulillah di 3i semuanya aman-aman saja, betul nggak? Persahabatan terjaga dengan baik, ya. Ini Bapak Ibu semua, persahabatan di bisnis ini luar biasa, ya. Kita bisa jadikan banyak teman, ya. Yang ke-15, apalagi yang ke-15, kita lihat, ya cara kerja di bisnis ini. Kita bisa online, kita bisa offline, betul nggak? Ya, ada dua cara kerja. Konvensional pun demikian, tapi kita lebih praktis cara kerja kita, betul nggak? Ya, paling-paling kita presentasi hari ini online, ya, pandemi, kita nggak mau ketemu orang, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang bisnis konvensional masih dibutuhkan online, ya. Misalnya bisnis-bisnis yang hari ini nggak bisa dengan cara online. Contohnya apa? Misalnya, tukang salon, gimana online ya, betul nggak? Ya, termasuk mungkin, mohon maaf dokter, operasi orang gimana online ya, betul nggak? Nah ini Bapak Ibu semua. Jadi ada bisnis-bisnis memang ya nggak bisa online, ya mungkin bengkel atau apa yang nggak bisa online, betul nggak? Ya hari ini kita termasuk kita cara kerjanya. Jadi bisnis ini sudah dibuktikan kita bisa online juga hari ini, ya. Cara kerjanya kita bisa hari ini, termasuk hari ini kita memberikan edukasi melalui online. Jadi leader-leader semua, ya, duplikasikan. Kita nggak tahu besok-besok apa yang terjadi dengan bisnis ini, maksudnya kondisi pandeminya besok-besok apakah berlanjut atau tidak. Mudah-mudahan tidak lagi Bapak Ibu semua, tapi kita harus mempersiapkan 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Makanya hari ini bagi leader yang belum terbiasa dengan online, saya sarankan Bapak Ibu untuk belajar terus-menerus untuk online. Karena kenapa? Efektif sekali cara kerjanya, menghemat biaya tenaga kita. Jadi hari ini saya bisa ngumpul hari ini kurang lebih ada berapa banyak hari ini kumpul di ini, kurang lebih kalau di Zoom ada 500-an orang. Jadi kalau setiap malam saya bisa ngumpulin kurang lebih 500.000 orang Bapak Ibu semua. Tapi kalau offline setiap hari kita tidak bisa kumpul begini banyaknya Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya kelebihan daripada bisnis networking. Kenapa? Inilah yang membuat kita terus-menerus untuk memilih bisnis networking Bapak Ibu semua. Itulah 15 kekuatan bisnis networking
pada umumnya, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang apa sebenarnya kelebihan daripada 3i Network? Apa sih kenapa kita memilih hari ini bisnis jaringan, bisnis network itu banyak di luar sana. Tetapi hari ini kita berada di network 3i Network. Kenapa kita berada hari kelebihan daripada 3i Network? Oke, kelebihan bisnis 3i Network dibanding tentunya dibanding network yang ada di luar sana. Network sekarang kan banyak, betul nggak? Oke, yang pertama, apa kelebihannya? Ya, jelas. Hari ini Bapak Ibu semua, kita didukung oleh perusahaan besar hari ini, yaitu Salim Group. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya. Tapi pada awal mulanya saya sangat ingat, ya orang nggak percaya dengan 3i. Ini sulitnya jalankan bisnis ini. Awal mulanya bukan jadi kelebihan, tapi jadi kekurangan buat saya. Saya yakinkan ya. Pertama orang tanya, saya ingat banget, Pak, 3i itu sama dengan CHR. Orang nggak yakin bahwa 3i itu ada CHR, betul nggak? Orang nggak yakin. Kemudian beberapa bulan orang datang ke kantornya, ya terus-menerus, akhirnya orang yakin bahwa 3i itu benar, PT CHR. Ya, kemudian, ya setelah tahu, oh benar ini PT CHR, ya CHR. Kemudian orang tanya lagi, kita bilang ini Salim Group. Ya, orang tanya lagi, apakah benar bisnis 3i itu Salim Group? Sama. Orang nggak yakin, betul nggak? Ya, akhir-akhirnya mereka cari mungkin googling lain sebagai informasi, akhirnya orang yakin bahwa 3i itu adalah Salim Group. Ya kan? Itu pun belum berakhir, Bapak Ibu semua. Ya, masih banyak orang yang masih ragu-ragu. Ya, 3i masa Salim Group sehebat itu, sebesar itu, betul nggak? Ya, terakhir kita keluarkan senjata terakhir, yaitu kasih Indomie aja, Bu Esther ya, buat bayar premi. Nah, ini betul-betul ini produksi daripada Salim Group, betul nggak? Ya, ini Bapak Ibu semua. Jadi kita hari ini didukung oleh perusahaan besar, jadi kita bisa nyenyak tidur, Bapak Ibu semua. Jadi bisnisnya bukan bisnis yang odong-odong lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar bisnis networking ada di luar sana, walaupun udah bertahan setahun 2 tahun, ya masih banyak orang yang ragu dengan bisnis tersebut, apakah bisa bertahan atau tidak. Tapi kalau bisnis kita sudah jelas sangat bisa bertahan, Bapak Ibu semua. Hari ini ya kalau dengar Salim Group itu semua orang hampir seluruh Indonesia itu tahu, Bapak Ibu semua. Yang pernah googling, yang pernah tahu secara online, semua orang hari makan Indomie itu tahu yang namanya Salim Group, Bapak Ibu semua. Ini perusahaan kita sangat-sangat besar. Bahkan di luar negeri itu ada perusahaan Indomie-nya Salim Group itu ada, Bapak Ibu semua. Indofood itu terkenal juga, Bapak Ibu semua. Jadi kita didukung, ini salah satu perusahaan yang besar. Jadi kalau pilih perusahaan, ya udah pilih perusahaan yang besar lah. Karena kenapa? Kita sudah bangun bisnis networking, ujung-ujungnya di tengah jalan yang jadi masalah kita, ya bangkrut bisnisnya. Ownernya kabur, nggak bisa bayar bonus, sistemnya jebol, alasannya bermacam-macam. Kita nggak tahu alasan yang benar seperti apa. Tapi kalau ini kita sudah jelas didukung oleh perusahaan yang sangat besar, Bapak Ibu semua. Jadi aman kalau Bapak Ibu join hari ini, ya. Termasuk hari ini COVID, nggak ada yang namanya perusahaan Salim Group anak cabangnya yang tutup, ya tidak ada, Bapak Ibu semua. Inilah karena manajemen yang sangat profesional, ya di bidangnya masing-masing tentunya, Bapak Ibu semua. Ya, ini kita didukung oleh perusahaan besar. Yang kedua legalitas aman, terjamin. Pengawasannya, jadi kita diawasi ya, jangan sampai Bapak Ibu pilih bisnis investasi yang tidak diawasi. Ini resiko yang mohon maaf diawasi oleh OJK aja perusahaannya tutup, apalagi yang tidak ada pengawasan sama sekali, nggak ada wasitnya, gampang sekali Bapak Ibu semua ya. Ini hati-hati ya, kalau di bidang keuangan Bapak Ibu harus pilih yang ada pengawasan minimal ya. Kalau melenceng sedikit ya, OJK bisa tegur, Bapak Ibu. Ini sebenarnya tujuan daripada pengawasan, ya. Jadi kita lebih enak, lebih terjamin. Jadi diawasi, ya. Sama kalau anak kita awasi, ya ada apa-apa kan kita tahu, betul nggak? Ini sebenarnya Bapak Ibu semua. Jadi legalitas kita, Bapak Ibu sudah tahu semua, aman sekali. Ini pilihlah perusahaan yang memiliki legalitas yang aman, ya untuk masa yang akan datang, karena bisnis ini bukan hanya 3 bulan, 6 tahun, setahun, 2 tahun. Bisnis ini kita untuk bertahun-tahun dan sampai kita bisa kita wariskan, Bapak Ibu semua. Ya, walaupun tidak ada, bisnis ini terjaga dengan aman. Ini kelebihan yang ketiga, yaitu pangsa pasar yang besar. Nah, ini termasuk kita. Kenapa? Ada bisnis networking pangsa pasarnya nggak besar, betul nggak? Kalau kita kan mulai dari bisa jadi tertanggung usia 6 bulan gitu loh.
ya bayi, ya kemudian besar, dewasa, ya kan, ya sampai ya, tapi jangan di atas ya 65 ke atas lah, ya betul nggak? Ya ini Bapak Ibu semua. Jadi pangsa pasar kita sangat-sangat besar hari ini, jadi kita bisa menggeluti daripada bisnis ini, ya Bapak Ibu semua, atau bisa artinya berkecil, bisa minimal kalau anak 6 bulan bisa jadi tertanggung, betul nggak? Nah ini sebetulnya bisnis kita. Jadi pangsa pasarnya sangat-sangat besar Bapak Ibu semua. Yang keempat, sistem yang mudah dan tidak bertele-tele Bapak Ibu semua. Nah ini ya, sistemnya mudah, nggak bertele-tele, artinya tanpa batas level. Sistem ini sebetulnya kelebihannya. Yang penting 3 grup Bapak Ibu bisa bangun bisnis ini, ya sistem ini bisa bekerja maksimal. Ya, ada bisnis yang lain di luar sana kata 2 grup tapi dia tidak dalam, betul nggak? Ketika downline kita sudah levelnya mungkin ke-5 apa ke-10 ke-20 sudah nggak dapat lagi bonusnya, betul nggak? Sayang sekali, sebetulnya kita yang membangun bisnis ini. Tapi kalau bisnis 3i mau level ke 100, 200, mau level ke 1000 pun hari ini Bapak Ibu nggak jadi masalah. Bapak Ibu bisa mendapatkan hasilnya. Jadi ini sebetulnya sistem kita yang kita bilang sangat mudah dan tidak bertele. Yang penting ada 3 grup, Bapak Ibu bisa bangun kedalaman semaksimal mungkin, sebisa mungkin Bapak Ibu bangun terus, Bapak Ibu gali terus. Ini sebetulnya ini kekuatan, salah satu kekuatan yang tidak ada di networking manapun ini Bapak Ibu semua. Ini ya, yang keempat. Yang kelima hari ini, ya ini kelebihan kita, pengeluaran pembayaran premi bisa dijadikan sebuah investasi. Nah ini biasanya pengeluaran itu di networking pada umumnya ketika kita beli barangnya apakah kita konsumsi atau kita kasih orang atau kita buang atau kita taruh di gudang, itu sudah jadi biaya, tidak ada lagi kembali uangnya Bapak Ibu semua. Ini maksudnya kalau di 3i Anda lihat hari ini kita membuktikan. Kemarin orang ragu dengan kita, betul nggak? NAB kita pada saat pandemi ini naik. Ya, semua orang happy hari ini Bapak Ibu semua ya. NAB kita, jadi tidak ada kerugian di antara kita, betul nggak? NAB-nya naik. Ini pengeluaran, inilah yang kita awal-awal kita terus saya dengungkan dari awal, pengeluaran ini bukan merupakan biaya, tapi ini sebagai investasi kita untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun yang akan datang. Saya sampai hari ini saya belum ambil nih. Saya belum pernah tarik dana. Ya, dana saya udah lebih daripada apa yang saya bayar selama ini. Udah NAB-nya naik, bonusnya stabil dan meningkat, ya. Aman sekali Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada biaya yang betul-betul kita keluarkan. Kalau bisnis biasa harus beli produk, ini yang jadi masalah Bapak Ibu semua. Inilah kelebihan yang tidak ada di bisnis yang lain. Yang keenam, kelebihan kita, risiko bisnis. Nah ini, ya risiko bisnis kecil sekali. Bahkan, ya saya bingung juga sebenarnya apa sebenarnya risiko di bisnis kita. Kalau kita tinjau dari segi modal, risikonya apa? Apa yang kita keluarkan dari segi modal? Low risk, tidak ada risiko. Bahkan, ya saya katakan tidak ada risiko. Risikonya ya paling-paling tadi mental, ditolak orang tadi, itu risiko daripada bisnis kita. Jadi sangat-sangat kecil. Kalau Anda bilang biaya apa? Telepon kecil, ya kan? Ya paling-paling biaya-biaya seperti itu, entertain, ya makan, ya sebenarnya Anda tidak bisnis networking pun tetap aja makan, nggak pilih 3i pun tetap makan, betul nggak? Kalau masalah makan, kalau masalah biaya transport, betul nggak? Tetap kita kemana-mana, betul nggak? Nah, ini sebetulnya inilah risiko bisnisnya itu kecil sekali Bapak Ibu, yang kalau ditinjau dari segi biaya, ya hampir tidak ada risiko. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu mungkin ada, risikonya itu sangat kecil. Risikonya yang keenam. Yang ketujuh sekarang, income bisa diwariskan. Nah, kita sudah membuktikan, ya beberapa leader kita, mohon maaf, memang ya usia kita tidak bisa tentukan, yang di atas ya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tiba-tiba ya mereka ya tidak bisa lagi menjalankan bisnis ini, ya ID-nya bisa diwariskan dan penghasilannya bisa diterima. Ya, inilah Bapak Ibu semua. Ini kita sudah membuktikan, bukan hanya dapat UP saja, tapi bisnisnya bisa kita wariskan. Kita sudah membuktikan dan bisnisnya bisa berjalan sampai hari ini. Ini sebenarnya kelebihannya, ya. Ini kehebatan kita sudah buktikan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bisa dijalankan
berbagai kalangan. Nah ini ya kita lihat ya yang sukses di bisnis ini kan banyak, betul nggak? Ya, mohon maaf ya Pak Sarno hari ini dari Satpam ya bisa, tukang telur asin bisa, ya kan? Macam-macam Bapak Ibu semua, pengusaha ada, betul nggak? Ya, apa kondektor ada, betul nggak Bapak Ibu semua? Ya, jadi berbagai kalangan. Kelebihan bisnis kita sudah membuktikan, artinya bisa sukses Bapak Ibu semua. Ini kelebihan daripada bisnis kita. Yang ke-9, tadi saya suruh sebut yang 5, betul nggak? Ini udah 9 nih. Oke, kelebihan yang ke-9 kita, salah satu kita adalah mendukung bisnis 3i, mendukung gerakan menabung nasional. Ini tabungan penting Bapak Ibu semua. Waktu awal-awal kalau leader mendengar presentasi saya sudah katakan, ya, kita hari ini boleh dikatakan kita investasi pelan, kita bayar 3,5, 700. Sewaktu-waktu kita membutuhkan dana, ya kita bisa tarik ini dana, betul nggak? Dari awal saya katakan, bukan kebutuhan untuk bulan depan atau 1 tahun, ya, tapi mungkin untuk 2 tahun, 3 tahun. Dan hari ini, ya, mohon maaf, ada sebagian mungkin Bapak Ibu yang mungkin ya masih kekurangan dana, Bapak Ibu bisa tarik, betul nggak? Di saat pandemi seperti ini membuktikan. Kalau 5 tahun yang lalu Bapak Ibu punya dana, Bapak Ibu masukkan di sini, berarti hari ini aman dana Bapak Ibu bisa gunakan, betul nggak? Di saat pandemi seperti ini. Banyak orang hari ini saya tahu ya kehidupannya ya karena di PHK lain sebagainya, sulitnya omset, semua orang hari ini ya ada yang menarik tabungannya, ya, menarik investasinya. Teman saya kemarin, saya nggak duga juga, ya, saya nggak perlu sebut namanya, saya nggak duga, ya, punya kendaraan, punya mobil, lain sebagainya, hidupnya wow, tiba-tiba dia bilang dia mau tarik dananya, dia butuh, Bapak Ibu semua, ya, kebutuhan. Inilah kita tidak bisa memprediksi kondisi-kondisi saat apa sebenarnya ini yang kita butuhkan, ya. Tapi kalau kita sudah siapkan hari ini, mungkin untuk 5 tahun yang akan datang, ya kita lebih aman Bapak Ibu semua. Jadi kebutuhan-kebutuhan mendas yang mungkin tidak terduga di kemudian hari, baru kita ambil dana kita. Tapi kalau kita masih bisa, Bapak Ibu jangan ambil dulu, betul nggak? Sayang, kita nggak tahu kebutuhan mendesak besok-besok itu apa. Karena kenapa? Kalau saat ini kadang-kadang kita mau pinjam sama saudara, lain sebagainya, teman, kadang-kadang rasa nggak enak ada, ya kan? Rasa malunya kalau ditolak ada, lain sebagainya, betul nggak? Tapi kalau kita sudah punya tabungan minimal, ya kita bisa untuk kehidupan kita, atau kita bisa buka usaha kecil-kecilan atau apa, lain sebagainya, tambahan usaha, betul nggak? Disalahin 3i Network kan bisa Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya kelebihan daripada kalau kita sudah menyiapkan tabungan atau investasi sebelum terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan seperti pandemi, seperti hari ini banyak orang tidak bisa bekerja Bapak Ibu semua, ya. Itulah 9 keunggulan dan kelebihan daripada 3i Network Bapak Ibu semua, ya. Nah, kemudian saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang hadir, ya, yang hadir pada malam hari ini, ya, lakukan bisnis ini, ya. Apa yang dapat Anda lakukan, fokus dengan impian Bapak Ibu, ya, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Saya yakin dan percaya bisnis ini akan berkembang, ya, bisnis ini akan besar, ya. Banyak orang di luar sana paling-paling ya resiko kita, saya ulang ini, paling-paling ya ditolak orang, ya, tidak ada. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengetahui bisnis ini, Bapak Ibu sudah mengetahui akan bisnis ini, ya, kelebihan daripada bisnis ini, saya yakin percaya tidak ada alasan lagi mungkin Bapak Ibu menyerah ketika bisnis ini ditolak orang, ya. Moga-moga ini menambah keyakinan Bapak Ibu semua, ya. Tinggal Bapak Ibu fokus pada target atau impian Bapak Ibu semua dalam hidup ini. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan, jadikan apa yang Anda inginkan di dalam hidup ini. Terima kasih dari saya, Kokron, sukses buat Bapak Ibu semua.